Svalbard merupakan sebuah kepulauan yang terletak di kawasan Samudra Arktik. Berjarak sekitar 1.300 km dari daratan Norwegia, dan merupakan salah satu pemukiman paling utara di planet Bumi. Svalbard ibarat sebuah keajaiban beku yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil, dan dikenal dengan geografis, iklim, budaya, serta kehidupan sosialnya yang sangat unik. Secara geografis, Svalbard terdiri dari landskap yang berbatu, pegunungan dan gletser yang luas, yang mencakup sekitar 60% dari total luas daratannya. Dengan luas sekitar 61.000 km persegi, Svalbard dihuni oleh sekitar 2.400 individu, yang hampir sepertiga di antaranya adalah imigran yang berasal dari sekitar 50 negara yang berbeda. Dan uniknya, sebagai kawasan yang terletak di wilayah kutub, Svalbard memiliki jumlah beruang kutub lebih banyak dibandingkan manusia. Diperkirakan bahwa jumlah beruang kutub yang mendiami kepulauan ini mencapai sekitar 3.000 individu. Dan itulah sebabnya, beruang kutub menjadi simbol di Svalbard, dan keberadaan mereka sangat dilindungi oleh hukum Norwegia. Svalbard dikenal karena kebijakan imigrasinya yang longgar, di mana tidak ada visa atau izin tinggal yang diperlukan untuk tinggal di kepulauan ini. Itu artinya, siapa saja di dunia boleh saja tinggal di Svalbard, selama mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kendati demikian, karena iklim yang sangat keras dan kurangnya fasilitas, Svalbard bukanlah tempat tinggal yang mudah bagi semua orang. Bahkan, banyak orang yang menyebut Svalbard bukanlah tempat yang ideal untuk mati dan melahirkan. Demikian ini, karena lapisan tanah tebal yang membeku, sangat tidak mungkin untuk mengubur jenazah di tempat ini. Jenazah yang dikuburkan di Svalbard dipastikan tidak akan terurai dan terawetkan dengan baik. Dan karenanya, penguburan di gugusan pulau ini tidak diizinkan sejak tahun 1950-an dan berlangsung hingga hari ini. Dan, seperti halnya penguburan, pemerintah Svalbard juga melarang wanita hamil untuk melahirkan di tempat ini. Hal itu karena Svalbard tidak menyediakan rumah sakit untuk wanita hamil. Sehingga, saat wanita tengah hamil tua, mereka diberi waktu 1 bulan sebelum tanggal jatuh tempo untuk melakukan perjalanan ke Norwegia dan melahirkan di tempat itu. Dengan demikian, mereka yang tinggal di Svalbard tidak pernah dilahirkan serta dikuburkan di tempat ini. Salah satu fenomena unik di Svalbard adalah fenomena polar night, atau juga disebut sebagai malam kutub, dan midnight sun, atau matahari tengah malam. Malam kutub terjadi dari akhir Oktober hingga pertengahan Februari, ketika matahari tidak pernah terbit di atas cakrawala. Hal ini menyebabkan kegelapan total yang berlangsung selama beberapa bulan, yang kemudian menciptakan suasana unik serta sedikit mencekam. Di sisi lain, dari pertengahan April hingga akhir Agustus, Svalbard mengalami matahari tengah malam, di mana matahari tidak pernah terbenam, sehingga memungkinkan aktivitas luar ruangan sepanjang hari. Durasi malam kutub atau polar night memiliki beberapa perbedaan, tergantung pada lokasinya di Svalbard. Longyearbyen, yang menjadi pemukiman terbesar di kepulauan ini, mengalami kegelapan total selama 84 hari, yang bermula dari akhir Oktober hingga pertengahan Februari. Namun, daerah yang lebih utara di Svalbard bisa mengalami malam kutub yang lebih lama. Secara umum, malam kutub dibagi menjadi beberapa tahap, berdasarkan intensitas cahaya yang masih bisa dilihat. Pertama, Severe Polar Night, di mana cahaya senja yang sangat samar masih terlihat di langit saat tengah hari, tetapi matahari tidak mencapai cakrawala. Di Longyearbyen, Severe Polar Night berlangsung selama beberapa hari,
sebelum dan sesudah malam kutub yang lebih gelap. Kedua, Mythical Polar Night. Pada fase ini, tidak terdapat cukup cahaya untuk sekedar melihat horizon laut, dan langit benar-benar menjadi gelap. Dan tahap ini berlangsung selama sebagian besar malam kutub di kawasan Svalbard. Dan ketiga, Astronomical Polar Night. Ini merupakan fase tergelap dari malam kutub, di mana tidak ada cahaya sama sekali di cakrawala, bahkan di saat tengah hari. Dan dalam kondisi semacam ini, langit benar-benar menjadi hitam serta gelap. Kendati demikian, Astronomical Polar Night jarang terjadi di Longyearbyen, tetapi dapat terjadi di bagian paling utara di kawasan Svalbard. Meskipun tidak ada sinar matahari langsung selama malam kutub, Svalbard tidak selalu berada dalam kegelapan total setiap saat. Hal ini karena beberapa faktor dapat membantu menciptakan cahaya alami. Di antaranya adalah aurora borealis yang menciptakan cahaya warna-warni yang disebabkan oleh interaksi partikel matahari dengan atmosfer bumi, sehingga menciptakan pemandangan yang menakjubkan yang sering menerangi langit malam di Svalbard. Fenomena ini menjadi daya tarik wisata tersendiri dan memberikan pengalaman visual yang luar biasa bagi penduduk dan wisatawan. Selain itu, saat matahari berada sangat rendah di bawah cakrawala, beberapa cahaya senja masih terlihat di langit pada siang hari, yang kemudian memberikan sedikit penerangan selama beberapa jam. Cahaya ini disebut sebagai senja kutub, di mana langit terlihat sedikit kebiruan atau oranye, tergantung pada kondisi dan atmosfer. Ditambah lagi, permukaan salju yang luas di Svalbard membantu memantulkan cahaya apapun yang ada di sekitarnya, seperti cahaya bulan dan aurora, sehingga memberikan sedikit lebih banyak penerangan selama malam kutub. Fenomena malam kutub memberikan dampak cukup besar terhadap pola hidup serta psikologis masyarakat yang tinggal di Svalbard. Tidak adanya sinar matahari, tentu saja, dapat mengganggu ritme sirkadian, yaitu jam biologis tubuh yang mengatur pola tidur. Tanpa cahaya matahari sebagai penanda waktu alami, penduduk Svalbard sering merasa kelelahan atau kesulitan untuk mempertahankan pola tidur yang konsisten. Sehingga, untuk mengatasi masalah ini, banyak orang menggunakan lampu terapi cahaya untuk membantu tubuh mereka mendapatkan paparan cahaya buatan yang menyerupai cahaya matahari. Selain itu, malam kutub juga mengurangi motivasi masyarakat. Kegelapan yang berlangsung dalam waktu yang cukup lama, seringkali membuat orang merasa lebih lelah serta kurang bersemangat. Penduduk Svalbard, terutama di Longyearbyen, mencoba mengatasi masalah ini dengan melakukan berbagai aktivitas dalam ruangan, seperti olahraga, yoga, serta acara komunitas. Kegelapan yang berlangsung selama berbulan-bulan di Svalbard dapat menyebabkan masalah kesehatan mental atau gangguan afektif musiman. Kondisi ini ditandai dengan gejala depresi, kelelahan, serta perasaan sedih atau putus asa. Karenanya, seperti telah dijelaskan, untuk membantu mengatasi ini, lampu terapi cahaya sangat populer di Svalbard. Terapi ini menggunakan lampu berintensitas tinggi yang memberikan paparan cahaya untuk menggantikan kurangnya sinar matahari, sehingga membantu tubuh memproduksi hormon serotonin yang mengatur suasana hati. Masyarakat juga memiliki cara khusus untuk menjaga kesehatan mental selama malam kutub, seperti mengadakan acara komunitas, menonton film, mengadakan pesta, serta aktivitas lainnya yang dapat meningkatkan kebersamaan dan mencegah isolasi sosial. Ketika malam kutub telah berakhir sekitar pertengahan Februari, Svalbard mengalami transisi cepat menuju midnight sun atau matahari tengah malam, di mana matahari tidak pernah terbenam selama beberapa bulan. Fenomena ini merupakan kebalikan dari polar night dan terjadi mulai pertengahan April hingga akhir Agustus. Pada masa midnight sun, penduduk Svalbard
berkesempatan untuk menikmati cahaya matahari terus-menerus yang dianggap sebagai kompensasi dari kegelapan panjang selama musim dingin. Dan biasanya, masyarakat mengadakan festival tahunan seperti Solvestuka atau Pesta Matahari. Festival ini sengaja diadakan untuk merayakan kembalinya matahari setelah melewati bulan-bulan kegelapan. Selain geografi, iklim, budaya, serta kehidupan sosialnya yang unik, Svalbard juga dikenal sebagai lokasi berangkas benih dunia, atau juga dijuluki sebagai berangkas anti kiamat. Julukan ini mengacu pada sebuah bangunan yang difungsikan sebagai tempat penyimpanan berbagai benih tanaman dari seluruh dunia. Fasilitas ini dirancang agar tahan terhadap bencana alam dan kepunahan, termasuk gempa bumi, banjir, bencana pemanasan global, hingga perang nuklir. Berangkas ini mulai dibangun sejak tahun 2004. Pemilihan Svalbard sebagai lokasi pembangunan berangkas ini karena Svalbard memiliki kelembaban yang cukup rendah serta berada jauh di atas permukaan air. Yang dengan demikian, benih-benih yang berada di dalam berangkas ini akan tetap terjaga kualitasnya. Bahkan, untuk mencegah terjadinya gagal fungsi listrik yang berujung pada matinya pendingin benih, ruangan yang berfungsi sebagai berangkas juga diletakkan jauh di dalam gunung es, yang dengan begitu, benih-benih tersebut akan terjaga dengan baik. Benih-benih itu disimpan dalam terowongan dengan kedalaman lebih dari 100 meter. Alasan lain mengapa Svalbard dipilih sebagai tempat penyimpanan benih, bahwa meski kawasan ini tampak terisolasi, orang-orang yang memiliki kepentingan dapat menaiki pesawat komersial untuk bisa mengunjunginya. Hal ini menjadikan Svalbard sebagai tempat yang cukup terisolasi dari kehidupan manusia, namun masih dapat dijangkau oleh manusia. Saat pertama dibuka pada tahun 2008, berangkas anti kiamat ini langsung menerima hingga 320.000 benih dari berbagai macam bagian di seluruh dunia, bahkan termasuk dari Korea Utara. Kemudian setiap tahunnya, bagian tersebut terus menambah koleksinya. Sehingga pada tahun 2020, lebih dari 1 juta sampel menjadi penghuni berangkas ini. Berangkas benih Svalbard memiliki kapasitas maksimal hingga 4,5 juta varietas. Sedangkan setiap varietas pada umumnya berisi sekitar 500 benih. Dan ini berarti bahwa secara keseluruhan, berangkas ini dapat menampung hingga 2,5 miliar benih dalam satu waktu.